Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 3 kali ini akan mempresentasikan tentang pengendalian hayati. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kami terdiri dari 7. Yang pertama adalah Yusuf Agristiadi, NIM 68, Roles Apriliawati, NIM 71, Anggito Setio, NIM 74, Nadia Wafa, NIM 106, Nabila Fairus, NIM 120, dan Radifa Humaida, NIM 126, serta saya sendiri, Rizkia Huba, NIM 136. Pengelolaan dalam pengendalian hayati. Pengendalian hayati merupakan komponen utama dari PHT atau dasar dari PHT adalah ekologi, ekonomi, dan sosial. Pengendalian hayati dilakukan dengan cara mengoptimalkan atau memanfaatkan musuh-musuh alami atau agen pengendali biologi seperti predator, parasit, dan patogen. Musuh alami berperan dalam usaha pengelolaan populasi hama, di mana musuh alami merupakan bagian dari mata rantai dalam agroekosistem. Agen Siap Pengendalian Hayati atau APH sangat berperan penting dalam proses menuju kondisi agroekosistem yang stabil. Peranan tersebut ditunjukkan oleh kemampuan Agen Siap Pengendalian Hayati dalam menekan kepadatan populasi hama, sasaran di atas ambang ekonomi hingga di bawah ambang ekonomi, dan meregulasi populasi hama tetap berada di bawah ambang ekonomi. Yang selanjutnya, teknik pengendalian hayati dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, konservasi, adalah meningkatkan populasi musuh alami sebagai pengendali hama hayati, baik sebagai parasitoid, predator, maupun patogen. Yang kedua, introduksi, yaitu menambah populasi musuh alami yang digunakan dalam jumlah banyak sebagai pengendali hayati, baik parasitoid, predator, maupun patogen. Praktek klasik pengendalian hayati. Dan yang ketiga yaitu augmentasi, peningkatan jumlah dan pengaruh musuh alami yang sebelumnya telah berfungsi di ekosistem tersebut, baik dengan cara pelepasan maupun memodifikasi ekosistem. Meskipun ketiga teknik pengendalian hayati tersebut berbeda, tetapi dalam pelaksanaannya sering digunakan secara bersama. Selanjutnya, peranan pengendalian hayati dalam PHT. Prinsip PHT ialah budidaya tanaman sehat, pemberdayaan musuh alami, monitoring, dan petani sebagai ahli PHT. PHT atau pengendalian hama terpadu merupakan suatu cara pendekatan atau cara berpikir tentang pengendalian OPT yang didasarkan pada dasar pertimbangan ekologi dan efisiensi ekonomi dalam rangka pengelolaan agroekosistem yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Sasaran teknologi PHT adalah yang pertama produksi pertanian mantap tinggi, yang kedua penghasilan dan kesejahteraan petani meningkat, yang ketiga populasi OPT dan kerusakan tanaman tetap pada arah secara ekonomi tidak merugikan, dan pengurangan resiko pencemaran lingkungan akibat penggunaan pestisida yang berlebihan. Ya, selanjutnya yaitu strategi pengendalian hama terpadu. Yang pertama, memadukan semua teknik atau metode pengendalian hama secara optimal, baik secara ekologis maupun ekonomis. Yang kedua, pengendalian hama OPT lebih menekankan pada cara-cara non-kimiawi atau budidaya tanaman sehat dan pemanfaatan musuh alami. Yang ketiga, yaitu penggunaan pestisida selektif pada saat populasi hama mencapai ambang ekonomi atau ambang pengendali hama OPT. Yang keempat yaitu pengelolaan ekosistem dengan cara bercocok tanam, penggunaan varietas tahan, pengendalian secara fisik atau mekanik, pengendalian secara genetik, penggunaan pestisida secara selektif, penggunaan OPT dengan peraturan atau karantina. Selanjutnya, sesuai dengan konsep dasar pengendalian hama terpadu atau PHT, pengendalian hayati memegang peranan yang sangat penting karena pengendalian hayati sangat menentukan semua usaha teknik pengendalian yang lain secara bersamaan dan ditujukan untuk mempertahankan dan memperkuat fungsi musuh alami, sehingga populasi hama tetap berada di bawah ambang ekonomi. Agensia Pengendalian Hayati atau APH sangat berperan penting dalam proses menuju kondisi agroekosistem yang stabil. Peranan tersebut ditunjukkan oleh kemampuan Agensia Pengendalian Hayati dalam menekan kepadatan populasi hama sasaran di atas ambang ekonomi,
hingga di bawah ambang ekonomi dan meregulasi populasi hama tetap berada di bawah ambang ekonomi. Selanjutnya, ada keuntungan dan kelemahan dari pengendalian hayati. Untuk keuntungannya, yang pertama, aman atau tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan keracunan pada manusia dan ternak. Yang kedua, tidak menyebabkan resistensi hama. Yang ketiga, musuh alami bekerja secara selektif terhadap inangnya dan atau mangsanya. Yang keempat, bersifat permanen untuk jangka panjang. Yang kelima, lebih murah apabila keadaan lingkungan telah stabil atau telah terjadi keseimbangan antara hama dan musuh alaminya. Sedangkan untuk kelemahannya, yang pertama, hasil sulit diramalkan dalam waktu yang singkat. Kedua, diperlukan biaya yang cukup besar pada tahap awal, baik untuk penelitian maupun pengadaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, dalam hal pembiakan di laboratorium, terkadang mengalami kendala karena musuh alami menghendaki kondisi lingkungan yang khusus. Dan yang terakhir, teknik aplikasi di lapangan belum banyak yang dikuasai. Ya, selanjutnya, berdasarkan pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman, dapat kita ketahui bahwa kesimpulannya yang pertama, pengendalian hayati adalah pengendalian serangga hama secara biologis dengan memanfaatkan musuh-musuh alaminya. Nah, pengendalian hayati ini dalam pengelolaannya dapat dilakukan dengan 3 cara, yakni konservasi, introduksi, dan augmentasi. Kemudian yang kedua, Agensia Pengendalian Hayati atau APH ini sangat berperan penting dalam proses menuju kondisi agroekosistem yang stabil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman cantumkan di kolom komentar. Terima kasih.